Hai hai hai. Selamat datang kembali di channel Min Donghua. Kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua, Apotheosis. Nggak pakai lama lagi, langsung aja kita ke ceritanya. Check it out. Saat ini, naga guntur itu berputar-putar dan perlahan turun dari langit seperti benda, menyebarkan momentum yang dahsyat dan menutupi seluruh istana awan. Setelah mengalami perselisihan internal, semua prajurit di Yundian menjadi panik, dan sekarang mereka dihadapkan pada momentum yang luar biasa, seolah-olah seluruh dunia sedang dalam kekacauan. Terobosan alam hidup dan mati Tuan Istana akan menjadi bencana besar. Saya tidak tahu apakah dia bisa melewati ini. Tapi jika penguasa istana bisa menerobos alam hidup dan mati, itu akan menjadi berkah bagi Yundian kita. Jelas, alam hidup dan mati adalah keberadaan orang kuat teratas di seluruh wilayah tengah. Jika dilihat dari para pejuang saat ini di wilayah tengah, banyak sekte kelas 3 hanya memiliki orang kuat di alam kesengsaraan kekosongan, dan hampir tidak ada penguasa yang kuat di alam hidup dan mati. Selama ada orang yang kuat di alam hidup dan mati, apakah itu keluarga atau sekte, mereka pasti bisa masuk ke dalam jajaran sekte kelas 4. Namun, hanya ada segelintir sekte kelas 4 di seluruh wilayah tengah. Pada awalnya, hanya ada Yundian, Tebing Kayu Darah, Pavilion Xuanyin, dan sekte lainnya. Terlebih lagi, sekte seperti Suemuya memang memiliki beberapa orang kuat di alam hidup dan mati pada awalnya. Namun setelah orang kuat di alam hidup dan mati yang bertanggung jawab atas sekte tersebut meninggal, dalam menghadapi kesengsaraan surgawi kecil akan sulit bagi sekte untuk melahirkan orang-orang kuat baru di alam hidup dan mati. Oleh karena itu dapat dilihat bahwa orang yang kuat di alam hidup dan mati memiliki pengaruh yang besar terhadap sekte tersebut. Tentu saja, tingkat suatu sekte juga perlu diukur berdasarkan kekuatan dan fondasinya yang komprehensif. Tetapi yang terkuat di antara mereka adalah kriteria yang paling intuitif. Saat ini, Loseng mendongak dan menatap naga guntur putih yang turun perlahan. Dengan ekspresi serius di wajahnya, bagaimanapun kekuatan naga guntur ini sangat menakutkan. Jadi Loseng tidak tahu apakah Neng Yudi dapat menolaknya. Oleh karena itu, Loseng juga sangat gugup. Tetapi Sun sepertinya sudah terbiasa dengan pemandangan seperti ini. Dia hanya menatap wajah kaku Loseng sedikit, tetapi tersenyum dan berkata, "Jangan terlalu gugup, karena dia memilih untuk mengatasi kesengsaraan saat ini. Dia pasti memiliki persiapan lengkap dan keyakinan yang besar." Mendengar itu, Loseng mengangguk dan matanya tertuju pada Neng Yudi. Di depan naga guntur raksasa yang perlahan turun, tubuh mungil Neng Yudi terlihat sangat kecil. Melihat naga guntur itu hanya berjarak 1 kaki dari kepalanya, tangan putih Neng Yudi tiba-tiba berbalik sedikit dan sebuah tablet batu giok kecil muncul di tangannya. Kemudian dia dengan lembut membalik tablet batu giok dan serangkaian burung ponik es keluar dari tablet batu giok. Segera cahaya dingin mulai merokat inci demi inci berputar ke atas. Sungguh kekuatan hukum yang murni. Melihat es ponik di tablet batu giok, mata Loseng bersinar. Bagaimanapun ponik es mengandung kekuatan murni hukum es. Namun hukum es yang terkandung dalam kekuatan hukum ini terasa sangat aneh bagi Loseng, yang menunjukkan bahwa hukum es ini mengandung lebih dari sekedar hukum lapisan pertama. Jadi kemungkinan itu mengandung lapisan kedua hukum es. Saat burung ponik es itu berputar, dia langsung bertabrakan dengan naga guntur. Tepat ketika dua hukum bertabrakan satu sama lain, dampak ledakan cahaya yang keluar sangatlah dahsyat, sehingga kota Yunhai yang jaraknya 30 mil tiba-tiba melihat cahaya menyilaukan muncul di cakrawala, sehingga orang yang tidak mengetahuinya mengira bahwa sebuah bintang besar telah muncul di cakrawala. Bagaimanapun, hanya sedikit prajurit yang mengerti bahwa itu adalah penglihatan tentang langit dan bumi, yang disebabkan oleh penguasa istana awan,
ketika dia sedang melalui kesengsaraan hidup dan mati. Tapi mereka tahu pastinya bahwa setelah Neng Yudi berhasil selamat dari bencana hidup dan mati, barulah situasi di kota Yunhei mungkin akan teratasi. Faktanya, perselisihan di dalam Yundian kali ini memiliki dampak terbesar bukan pada Yundian, melainkan pada kota Yunhei. Ini karena sebagian besar orang di Istana Awan menjaga sikap netral dan para pejuang yang memilih untuk memberontak pada dasarnya adalah anggota dari banyak keluarga bangsawan di kota Yunhei. Dan mereka juga mengenal karakter Neng Yudi dengan sangat baik. Sekilas, Neng Yudi terlihat seperti gadis kecil yang lembut. Dia tidak tinggi dan terlihat mungil dan imut. Namun nyatanya, keterampilan wanita ini sangat tangguh. Meski begitu, Neng Yudi mungkin tidak benar-benar melenyapkan semua keluarga bangsawan di kota Yunhei. Lagi pula, ada terlalu banyak hubungan antara keluarga besar ini dan Yundian. Jika Neng Yudi melakukan ini, itu akan berdampak besar pada Yundian. Tapi dia pasti akan melenyapkan para pemberontak, karena pada titik ini pemimpin sekte manapun tidak akan berbelas kasihan pada pemberontak. Justru karena banyaknya hubungan antara keluarga bangsawan kelas 3 ini dan Yundian, beberapa keluarga bangsawan tidak dapat melarikan diri bersama keluarganya. Apalagi ini adalah masa-masa sulit. Daripada melarikan diri, lebih baik membayar kesalahan mereka telah dibuat. Setidaknya keluarga bangsawan ini masih bisa berada di bawah perlindungan Yundian. Tiba-tiba ledakan dahsyat terdengar di telinga Loseng, namun ekspresi Loseng tidak berubah sama sekali, dan dia masih menatap Neng Yudi dengan sangat hati-hati. Meskipun naga guntur ini sangat kuat, seperti yang dikatakan Sun, Neng Yudi juga sangat siap, karena cahaya dingin yang mekar dari token giok kecil terus melemahkan kekuatan naga guntur. Karena setiap kali lapisan cahaya dingin keluar, itu terjalin menjadi satu. Keduanya melepaskan kekuatan hukum pada saat yang sama, sehingga dapat melebur satu sama lain. Jadi, meskipun ada banyak naga guntur yang meraung, banyak juga esponik yang keluar dari tablet giok di tangan Neng Yudi. Bahkan, setiap naga guntur jatuh, esponik terus muncul. Jadi dari awal hingga akhir, tidak ada satupun naga guntur yang menimpa Neng Yudi. Karena semua serangan naga guntur diimbangi oleh esponik. Setelah sebatang dupa, jumlah naga guntur di langit menjadi semakin sedikit. Setelah beberapa naga guntur diimbangi oleh esponik, Loseng bertanya, "Apakah ini akhirnya?" Namun Sun menggelengkan kepalanya. Belum tentu, ada banyak jenis kesengsaraan surgawi dan kekuatannya juga berbeda. Jadi hampir setiap pejuang menghadapi jenis kesengsaraan surgawi yang berbeda. Tapi beberapa pejuang hanya memiliki satu gelombang kesengsaraan surgawi. Sementara beberapa pejuang sering menghadapinya akan ada beberapa kesengsaraan surgawi. Tetapi hanya ada satu hukum. Semakin kuat kekuatannya, semakin kuat kesengsaraan surgawi. Lagi pula, ada beberapa legenda rakyat yang meyakini bahwa malapetaka adalah hukuman yang diturunkan oleh dewa. Padahal rumor tersebut sangat menggelikan, karena sebenarnya bencana alam hanyalah sarana perlawanan dari dewa. Selama lahirnya orang kuat di dunia ini yang dapat lepas dari alam hidup dan mati, maka akan menarik perhatian dewa, karena alam hidup dan mati merupakan batas dalam jalur budidaya. Karena terbukanya lautan roh akan benar-benar memiliki kualifikasi untuk mengancam jalan surga. Jadi malapetaka datang justru karena surga merasakan ancaman ini. Oleh karena itu, surga ingin membunuh ancaman ini sejak dini. Namun ancaman yang disebabkan oleh jalan surga bervariasi. Dari besar hingga kecil, beberapa pejuang memiliki bakat luar biasa dan sangat kuat. Tentu saja malapetaka yang menimpa mereka akan luar biasa. Namun, beberapa pejuang yang memiliki bakat rata-rata dan relatif kurang baik, maka ancaman kekuatan bencana itu juga akan jauh lebih kecil.
Dalam pandangan Sun, Sutra Hati Gadis Misterius 9 Surga yang dipraktekkan oleh Neng Yudi memang sangat kuat. Tetapi teknik ini sendiri juga menimbulkan hambatan besar bagi dirinya sendiri. Jadi, jika dibandingkan dengan pejuang lainnya, ini akan jauh lebih sulit baginya untuk selamat dari bencana. Dan karena inilah salah satu alasan mengapa hanya sedikit orang di alam atas yang mempraktekkan teknik yang sangat kuat seperti Sutra Hati Gadis Misterius 9 Surga. Benar saja, setelah Neng Yudi memblokir naga guntur itu, putaran kekuatan kesengsaraan baru mulai berlanjut di langit. Awan gelap yang mengepul perlahan berubah warna, dari hitam menjadi merah. Awan di langit seperti awan yang terbakar, seolah-olah ada nyala api besar yang menyala di langit. Ketika awan merah muncul, panas yang tak terlihat tiba-tiba turun, sehingga saat para prajurit di seluruh istana awan merasakan panas di langit, ekspresi mereka tiba-tiba berubah. Saat apinya menyebar, mereka tidak akan membakar seluruh istana awan, kan? Menurut saya, seharusnya penguasa istana tidak memilih untuk menghadapi kesengsaraan di istana awan. Bagaimanapun, kesengsaraan ini terlalu kuat. Mungkin setelah dia selamat dari bencana, seluruh istana awan akan dihancurkan. Jika bukan di istana awan, lalu di mana? Pada saat ini, para prajurit di luar yang menonton penuh dengan semangat. Jika seseorang dari sekte Dewa Jahat sedang menonton adegan ini, mungkin mereka akan tercengang. Sekarang semua orang di istana awan mengedarkan energi sejati mereka, membentuk lapisan tipis energi sejati untuk melindungi tubuh mereka sendiri dari awan panas dari langit. Hanya saja, meskipun kekuatan di awan, api sangat kuat, itu tetap ditunjukkan ke Neng Yudi. Jadi sisa panas yang menyebar tidak terlalu berdampak banyak pada Yundian. Tapi Losen tidak berbicara kali ini, karena apa yang dikatakan Sun benar, bahwa dia telah meremehkan Neng Yudi. Lagi pula dia telah pergi selama 2 tahun, jadi dalam 2 tahun ini Losen juga tidak tahu peningkatan kekuatan Neng Yudi. Pada saat ini, awan merah yang mengepul juga berputar di bawah dan langsung menyapu ke arah Neng Yudi. Namun ekspresi Neng Yudi seperti biasa dan dia memutar jarinya sedikit. Kali ini, selain mengaktifkan tablet Gyo, energi aslinya juga mulai meluap sedikit demi sedikit. Saat dia mengarahkan jarinya ke atas, seluruh istana es tiba-tiba mulai bergetar. Saat istana es terus bergetar, es yang menutupi istana es semuanya hancur. Dan memang ada ribuan kristal seukuran telapak tangan yang terkandung di dalamnya. Kemudian batu kristal itu membiaskan cahaya dingin secara bersamaan. Setelah mereka menyatu, itu langsung menuju kepala Neng Yudi. Pada saat ini, seekor es ponik kecil keluar dari tablet batu Gyo lagi. Kemudian ponik es mulai terus-menerus menelan cahaya dingin. Karena cahaya dingin inilah, es ponik mulai tumbuh dengan cepat. Dan akhirnya berubah menjadi tubuh besar dan berbaring di bagian atas kepala Neng Yudi. Segera es ponik menjerit dan bergegas menuju awan merah yang mengepul di atas. Dengan kepala terangkat, namun kekuatan awan api merah di atas langit juga sangat dahsyat. Jadi meskipun es ponik menyerbu ke dalamnya, tetapi itu segera meleleh terus-menerus, menjadi kepulan uap. Hanya saja, meskipun es ponik mencair dengan cepat, ribuan batu kristal di istana es terus mengisinya dengan udara dingin. Saat es ponik terus berenang di awan api, para prajurit di Yundian tiba-tiba merasakan panas perlahan surut, dan perasaan terbakar perlahan menghilang. Melihat itu, Sun tersenyum tipis. Dia lebih siap dari yang saya kira. Bagaimanapun, gelombang kesengsaraan kedua lebih dahsyat daripada gelombang pertama. Tapi saya tidak menyangka dia bisa menyelesaikan gelombang kedua dengan lebih cepat dan mudah. Jelas, memang benar, malapetaka ini jauh lebih sederhana dari yang dibayangkan Loseng. Jika kita lewatkan malapetaka seperti ini, maka malapetaka hidup dan mati ini tidak lebih dari ini. Jauh dari seburuk yang dibayangkan saya. Tapi, meskipun bencana ini kekuatannya tidak kecil,
tapi saya bisa mengatasinya sekarang, kata Lo Sheng dengan serius. Mendengar itu, Sun tiba-tiba menutup mulutnya dan tersenyum. Ketika giliran Anda untuk menyerang kesengsaraan surgawi kecil, kekuatannya mungkin 10 kali lebih kuat dari sini. Setelah Sun selesai berbicara, Lo Sheng menatapnya dengan tatapan kosong dan bertanya, "Apa? Tidak percaya dengan apa yang saya katakan?" "Percaya," jawab Lo Sheng. "Lalu, kenapa Anda menatap saya seperti ini?" Sun bertanya. "Saya tidak menyangka Anda akan tersenyum seperti ini. Ternyata senyuman Anda sangat indah," kata Lo Sheng sambil tersenyum tipis. Setelah Lo Sheng memperoleh roh pedang, Sun selalu tanpa ekspresi. Meskipun penampilannya hampir sempurna, tapi ekspresinya sangat kaku. Kemudian setelah Sun mulai berbicara di Menara Dosa, dia mulai memancarkan aura yang mendominasi segala sesuatu. Seolah-olah segala sesuatu di dunia tidak ada di matanya. Siapapun yang berdiri di depan Sun, mereka akan merasa sesak nafas. Bahkan orang-orang dengan aura yang lebih lemah, dia bahkan tidak bisa mengangkat kepalanya di hadapannya. Namun, di tanah suci Tianyu, Lo Sheng melihat sisi kegembiraannya, dan dia memarahi raja lain dari klan Yoye yang bisa dikatakan membuka mata Lo Sheng. Hari ini, Lo Sheng melihat Sun menunjukkan senyuman seperti itu. Jadi dia tiba-tiba merasa lebih dekat. Namun ketika Lo Sheng mengatakan ini, Sun memelototinya dengan tajam. Untungnya, dia sekarang adalah roh pedang, jadi dia tidak akan tersipu malu. Saat keduanya berkomunikasi, langit berubah lagi. Ketika Sun mengangkat kepalanya sedikit, ekspresinya tiba-tiba berubah. Gelombang ketiga ternyata adalah kesengsaraan mimpi buruk. Bagaimana dia bisa mengalami kesengsaraan mimpi buruk? Sejak Neng Yudi mulai melewati kesengsaraan, ekspresi Sun tenang dan sangat santai. Menurut Sun, kesulitan kesengsaraan yang dihadapi Neng Yudi tidaklah tinggi. Namun saat melihat gelombang kesengsaraan ketiga, dia terkejut hingga ekspresinya tiba-tiba berubah yang membuat ekspresi Lo Sheng secara alami juga ikut berubah. "Kesengsaraan mimpi buruk?" kata Lo Sheng. Sun berkata dengan ekspresi yang rumit. "Ada banyak jenis kesengsaraan surgawi. Menurut statistik dunia atas, selama bertahun-tahun, ada berbagai macam kesengsaraan surgawi. Gelombang pertama, kesengsaraan surgawi yang baru saja dilewati Neng Yudi, adalah sebuah kesengsaraan naga guntur biasa. Itu hanya guntur berbentuk naga yang menyambar. Kesengsaraan naga guntur ini merupakan kesengsaraan yang sangat umum, namun hanya sedikit lebih sulit daripada kesengsaraan guntur biasa. Jenis kesengsaraan yang kedua adalah kesengsaraan awan api, yang mana Neng Yudi berlatih hukum es yang bertentangan dengannya. Meskipun kesengsaraan awan api sedikit lebih sulit daripada kesengsaraan naga guntur, Neng Yudi memiliki keunggulan bawaan dalam keterampilan, sehingga tidak sulit untuk bertahan hidup. Tapi bencana mimpi buruk adalah bencana yang sangat langka. Sun berkata dengan wajah tegas. Saya tidak tahu nasib seperti apa yang harus ditanggung Neng Yudi, dan bagaimana hal itu bisa menyebabkan bencana mimpi buruk. Sun mengatakan banyak hal dalam satu tarikan nafas, tapi itu membuat Lo Sheng semakin cemas. Apa yang menakutkan dari bencana mimpi buruk ini? Saya tidak tahu tentang ras manusia. Dalam statistik klan Yoye saya, kesengsaraan mimpi buruk hanya muncul tidak kurang dari 1000 sekali, kata Sun. Meskipun lebih dari 1000, meskipun kedengarannya banyak, namun seorang pejuang harus melalui kesengsaraan. Setelah memasuki alam hidup dan mati, ada yang harus melalui kesengsaraan 3 atau 4 kali. Sementara banyak yang harus melalui kesengsaraan 3 atau 4 kali. Melewati kesengsaraan 7 atau 8 kali, dan klan Yoye menguasai dunia yang luas dan tak terbatas. Berapa banyak orang kuat di alam hidup dan mati yang ada di dunia atas? Ada banyak pejuang yang berhasil mengatasi kesengsaraan setiap tahunnya. Namun, dalam statistik yang dikumpulkan, hanya ada lebih dari 1000 kesengsaraan mimpi buruk, yang merupakan jumlah yang sangat langka.
Berapa banyak orang yang selamat dari mimpi buruk ini? Loseng bertanya. Sun melurutkan bibirnya dan kemudian berkata, 1 orang. Orang ini berada di alam laut ilahi dan mengalami kesengsaraan mimpi buruk selama kesengsaraan besar surgawi. Tentu saja tingkat kultivasinya berbeda dan kekuatan kesengsaraan mimpi buruk adalah 100 kali lebih kuat dari sekarang. Tapi orang ini menjadi dewa. Mendengar kata-kata Sun segera membuat Loseng menghirup udara dingin. Jumlah prajurit yang mengalami kesengsaraan mimpi buruk sudah cukup jarang, tetapi hanya 1 orang yang selamat dari lebih dari 1000 kesengsaraan mimpi buruk ini. Jadi kemungkinan selamatnya terlalu kecil. Pada saat ini, serangkaian kelopak hijau mulai bermekaran di langit, dan kelopak itu terus berputar, perlahan menggulir menuju Neng Yudi di bawah. Bukankah Anda baru saja mengatakan bahwa saya punya cara untuk memecahkan kesengsaraan surgawi? Loseng segera bertanya. Sun mengangguk dan berkata, jika Neng Yudi berhasil selamat dari malapetaka, Anda tidak perlu menggunakan benda itu. Jika dia tidak bisa melawan, Anda bisa menggunakannya. Saat berbicara tentang ini, Loseng langsung menebak apa yang dimaksud Sun. Apakah Anda berbicara tentang pecahan dewa surgawi? Iya. Sun mengangguk. Bagaimana cara menggunakannya? Loseng ingin mengeluarkan pecahan dewa surgawi dan meletakkannya di atasnya sekarang untuk membantu Neng Yudi berbagai tekanan kesengsaraan surgawi. Namun tanpa diduga Sun menghalanginya. Mari kita lihat dulu, jangan terlalu khawatir. Meskipun bencana alam adalah bencana bagi para pejuang, itu juga merupakan cara pelatihan. Jika Neng Yudi tidak dapat menghentikannya, Anda dapat melanjutkan. Apakah pecahan dewa surgawi ini dapat digunakan untuk melawan kesengsaraan surgawi? Loseng bertanya. Meskipun Loseng tahu bahwa hal ini penting, tetapi Loseng sendiri masih sedikit tidak jelas. Sun tersenyum tipis. Jika pecahan dewa surgawi hanya digunakan untuk melawan malapetaka surgawi, itu akan berlebihan. Fragmen dewa surgawi ini sebenarnya bukanlah pecahan dewa surgawi saat ini. Sun terus menjelaskan. Apa maksud Anda? Pertanyaan ini memang baru dan Loseng tidak dapat memahaminya. Sun berkata dengan tenang. Pecahan dewa surgawi hari ini adalah untuk langit. Dan pecahan dewa surgawi di tangan Anda ini adalah bagian dari dewa surgawi sebelumnya. Dan itu untuk Ying Tian. Apakah cara-cara surgawi ini berbeda? Loseng tertegun. Pada saat ini, kelopak bunga melayang turun satu persatu. Dan Loseng tidak lagi bertanya tentang hal ini, tetapi memandang Neng Yudi di tengah istana es dengan prihatin. Sekarang Neng Yudi juga merasakan kekuatan gelombang bencana hidup dan mati ini. Dengan ekspresi hati-hati di wajahnya, dia dengan lembut merentangkan tangannya. Dan esponik besar sebelumnya membuat tangisan panjang, berbalik dan bergegas menuju Neng Yudi. Dalam sekejap, Neng Yudi dan esponik bergabung menjadi satu. Jelas, Loseng juga tahu bahwa ini adalah bentuk paling lengkap dari Neng Yudi. Esponik berubah menjadi lapisan baju besi dan menyelimuti tubuhnya. Setelah keduanya bergabung, sosok Neng Yudi tiba-tiba bergoyang. Kemudian dia naik ke langit dan langsung menuju ke kelopak bunga. Kelopak bunga ini tidak terlihat menakutkan. Dibandingkan dengan 2 kesengsaraan sebelumnya, Loseng tidak merasakan kekuatan apapun pada kelopak bunga ini. Sebaliknya, kelopak bunga di langit seperti hujan. Jadi Loseng tidak tahu kekuatan apa yang dimiliki benda ini. Setiap kelopak adalah mimpi buruk. Alasan mengapa kesengsaraan mimpi buruk ini sulit dipecahkan adalah karena ini tidak ditunjukkan pada tubuh fisik prajurit, tetapi pada kesengsaraan surgawi yang menimpa jiwanya. Sun merutkan kening dan menatap Neng Yudi di langit. Seperti yang dikatakan Sun, kelopak bunga itu tampak seperti kelopak bunga biasa. Sekarang kelopak bunga itu pecah karena sedikit sentuhan Neng Yudi. Namun setelah setiap kelopak bunga pecah, itu adalah mimpi buruk yang membentuk halusinasi dan segera ke dalam pikiran Neng Yudi. Awalnya baik-baik saja, tetapi saat Neng Yudi menghancurkan ratusan kelopak,
wajahnya perlahan berubah dari kemerahan menjadi pucat. Setiap kali kelopak mengenai Neng Yudi, tubuhnya sedikit bergetar dan wajahnya menjadi semakin pucat. Bagaimanapun, jiwa seorang pejuang adalah tempat yang paling sulit untuk diolah. Hanya sedikit orang seperti Loseng yang dapat menjaga jiwanya ketika mengolah tubuh fisik dan dantian. Meskipun jiwa Neng Yudi sedikit lebih kuat dari prajurit rata-rata, tetapi jauh di belakang Loseng. Jika hanya ada beberapa lusin mimpi buruk yang menyerang jiwa Loseng, dia masih bisa menanggungnya. Tetapi ada ratusan dan ribuan mimpi buruk di depannya. Bagaimana Neng Yudi bisa menanggungnya? Setelah beberapa nafas, wajah Neng Yudi menjadi pucat seperti kertas dan sosoknya mulai terhuyung, membuatnya sulit untuk ditolak. Saatnya mengambil tindakan. Melihat penampilan Neng Yudi, Loseng mulai khawatir. Kesengsaraan ini akan melukai jiwa Neng Yudi, sehingga akan berdampak besar padanya. Bahkan dapat menyebabkan kerusakan permanen. Tunggu sebentar. Sun masih menghentikannya. Meskipun kesengsaraan mimpi buruk ini menyerang Neng Yudi, itu juga melatihnya, dan ini adalah metode pelatihan yang cukup baik untuknya. Lagi pula prajurit harus tumbuh melalui pelatihan, jadi Sun tahu bagaimana dia menerapkan kebijaksanaan. Hanya saja Loseng tidak jelas. Tapi seperti kata pepatah, kepedulian membawa kekacauan. Dia peduli pada Neng Yudi, jadi kenapa dia rela melihatnya terluka? Tepat ketika kelopak bunga itu terus mengenai Neng Yudi, dia tiba-tiba mengeluarkan pil perunggu dan menelannya dalam satu tegukan. Kemudian rona merah muncul di wajah Neng Yudi. Jelas sebelum menyerang alam hidup dan mati, Neng Yudi berkata pada dirinya sendiri ribuan kali di dalam hatinya bahwa serangan terhadap alam hidup dan mati hanya bisa berhasil, bukan gagal. Sekarang sekte Dewa Jahat telah bangkit di timur dan itu telah menjadi ancaman terbesar di wilayah tengah. Akibatnya seluruh wilayah tengah mengalami kekacauan dan karena gurunya juga menghadapi akan bencana hidup dan mati, dia harus pergi keluar untuk mencari peluang. Jadi Neng Yudi juga mengetahuinya dari Nenek Yu. Sebelum dia pergi, dia sudah menjelaskan semuanya. Ketika Nenek Yu pergi, dia menghela nafas panjang. Dia tahu bahwa desaan ini untuk dirinya sendiri dan Loseng. Andai saja si kecil itu masih ada di sini, mungkin situasi tidak akan serumit ini. Karena sejak hilangnya Loseng secara misterius di makam abadi Tianmo, Neng Yudi telah mencarinya beberapa kali di lautan bintang yang bergejolak. Tetapi setiap kali berakhir sia-sia. Namun dia sangat yakin bahwa Loseng tidak akan mati. Dan anak ini pasti akan kembali suatu hari nanti. Sayangnya, 2 tahun kemudian tidak ada jejak Loseng. Bahkan tidak ada berita tentang Loseng di wilayah tengah yang begitu besar. Seolah-olah dia telah benar-benar menghilang begitu saja. Jadi meskipun dia sangat mempercayainya, dia masih khawatir. Sekarang karena Nenek Yu pergi dari wilayah tengah, pilihan Neng Yudi untuk menyerang alam hidup dan mati sebenarnya adalah langkah putus asa. Jadi untuk menyerang alam hidup dan mati, Neng Yudi sangat siap dan menggunakan hampir semua sumber daya yang tersedia di Istana Awan. Sama seperti token giok di tangannya, itu juga dipinjam dari aliansi bisnis dunia dengan biaya yang cukup besar. Dalam keadaan normal, tidak peduli berapa biayanya Neng Yudi, mustahil untuk mengambil alih token giok ini. Karena dengan tablet giok jenis ini dapat meningkatkan peluang untuk lolos dari malapetaka hidup dan mati sebesar 20% penuh dan memiliki daya tarik yang fatal bagi prajurit manapun. Di tahap akhir alam kesengsaraan kekosongan, namun ketika Nenek Yu ingin meminjamnya, dia ditolak mentah-mentah oleh aliansi bisnis dunia. Namun dengan munculnya sekte Dewa Jahat yang meningkat pesat, aliansi bisnis dunia juga menjadi cemas. Jelas satu-satunya di seluruh wilayah tengah yang dapat melawan sekte Dewa Jahat adalah sekte tingkat 4 atau lebih tinggi. Dan yang pertama, salah satu yang menanggung beban terbesar adalah sekte roh kekosongan
aliansi bisnis dunia, dan istana awan. Ketika kekuatan besar ini biasanya bersaing ketat satu sama lain, namun ketika menghadapi musuh kuat yang sama, mereka hanya bisa memilih untuk bersatu. Jika ada satu lagi orang kuat di alam hidup dan mati, mereka akan lebih percaya diri dalam melawan Cuisi dan memahami kebenaran ini. Jadi, mengapa raksasa abadi di aliansi bisnis dunia tidak memahaminya? Setelah mendapatkan token Gyo ini, Neng Yudi memiliki kepercayaan diri untuk menyerang alam hidup dan mati. Ketika Neng Yudi bertemu gelombang pertama dan kedua, itu memang sangat mulus. Begitu lulus sehingga dia merasa tidak bisa dipercaya. Secara umum, setelah menerobos alam hidup dan mati, tidak terlalu sulit untuk menerima ujian hidup dan mati. Dan itu adalah kesengsaraan untuk pertama kalinya. Namun beberapa pejuang hidup dan mati seringkali hanya memiliki satu gelombang, meskipun mereka telah lulus ujian hidup dan mati. Tapi Neng Yudi harus menghadapi dua gelombang kesengsaraan hidup dan mati, yang melampaui kesengsaraan hidup dan mati biasa. Tanpa diduga, dia harus menghadapi gelombang ketiga kesengsaraan hidup dan mati sekarang. Namun, gelombang ketiga bencana hidup dan mati ini ternyata merupakan serangan jiwa. Bagi orang luar, kelopak bunga yang mengenai dirinya sepertinya tidak menimbulkan bahaya apapun. Tetapi bagi Neng Yudi, itu adalah sisaan yang hebat. Setiap kali kelopak bunga menghantam tubuhnya, mimpi buruk dalam ilusi muncul di benak Neng Yudi. Dan mimpi buruk itu menggerogoti jiwanya yang membawa rasa sakit yang menyayat hati. Mengapa gelombang ketiga alam hidup dan mati ini begitu sulit? Wajah Neng Yudi penuh kebingungan. Namun meskipun dia seorang wanita, hati seni bela dirinya tidak kalah dengan prajurit pria manapun. Karena dia telah memilih untuk menyerang alam hidup dan mati. Tidak ada jalan kembali. Sekarang dia hanya bisa menahannya sedikit demi sedikit. Hanya saja rasa sakit yang disebabkan oleh terkikisnya jiwa jauh melampaui apa yang dapat ditanggung oleh orang biasa. Rasa sakit di tubuhnya lambat laun akan mati rasa. Bahkan orang bisa pingsan karena terlalu banyak rasa sakit. Bahkan itu juga merupakan semacam kemampuan perlindungan diri. Namun rasa sakit di jiwa tidak bisa dihindari. Rasa sakit ini sangat halus dan sekaligus sangat nyata. Jadi dalam keputusasaan, Neng Yudi menelan pil jiwa sejati. Pil ini terbuat dari otak monster bayangan dan dapat mengandalkan kekuatan jiwa dalam jangka waktu tertentu. Efek dari pil ini sangat menantang surga, tetapi juga sangat berharga. Adapun pil jiwa sejati ini adalah harta dari leluhur Yundian yang telah diwariskan selama ratusan tahun dan ditelan oleh Neng Yudi. Sejak Neng Yudi melangkah ke posisi penguasa istana Yundian, dia memang telah menyanyiakan banyak warisan Yundian. Misalnya, ketika Loseng berada di platform Senglong, Neng Yudi menggunakan mata ajaib binatang untuk memblokir serangan Cuisi dalam satu pukulan. Namun, meskipun Neng Yudi menghabiskan sumber daya, tapi dia juga membawa lebih banyak barang ke Yundian sehingga sekarang Yundian sudah menjadi kekuatan sekte kelas 5. Dan karena Loseng, Yundian juga memiliki formasi pelindung sekte yang tidak bisa dihancurkan. Jika Neng Yudi dapat mencapai alam hidup dan mati kali ini, bahkan mungkin untuk membawa Yundian ke sekte kelas 6 di masa depan dan menjadi tanah suci pertama di wilayah tengah, jadi Neng Yudi menelan pil jiwa sejati tanpa ragu-ragu. Tepat setelah dia menelan pil jiwa sejati ini, kekuatan obat yang kuat segera mengalir ke dalam tubuhnya. Tiba-tiba dia merasa jiwanya jauh lebih kuat dari persepsi terhadap lingkungan sekitar menjadi lebih jelas. Hanya saja Neng Yudi menolak menyanyiakan kekuatan jiwa untuk merasakan sekelilingnya. Jika dia melakukan ini, dia akan menemukan bahwa Loseng sudah berdiri di istana esnya. Bagaimanapun, dalam menghadapi bencana hidup dan mati, Neng Yudi tidak berani mengabaikan sama sekali. Dia benar-benar mengabaikan segala sesuatu di dunia luar, dan dia hanya memusatkan seluruh energinya untuk melawan kelopak terkutuk ini.
Ketika Neng Yudi menelan pil jiwa sejati, efek korosif dari kelopak tersebut pada Neng Yudi memang melemah. Matanya yang sudah diambang kehancuran mendapatkan kembali warnanya dan menahan invasi kelopak tersebut. Pada saat ini, Neng Yudi telah menahan serangan 100 mimpi buruk. Tapi kelopak bunga di depannya berjatuhan satu demi satu, seolah tak ada habisnya. Dan dia tidak yakin apakah dia benar-benar bisa melewatinya. Setelah sebatang dupa, pipi Neng Yudi yang semula berlumuran darah menjadi pucat kembali sedikit demi sedikit. Masih tidak bisa menahannya. Wajah Neng Yudi menunjukkan sedikit kesedihan. Dia merasakan efek dari pil jiwa sejati perlahan-lahan menghilang. Tetapi hujan kelopak di depannya terus berlanjut tanpa ada tanda-tanda berhenti. Tentu saja Neng Yudi tidak tahu betapa sulitnya bertahan dari mimpi buruk ini. Jadi saat ini dia hanya berpikir bahwa dia tidak cukup kuat. Dengan serangan mimpi buruk ini, Neng Yudi secara bertahap tidak tahan lagi. Dia merasa seolah-olah bola api dimasukkan ke kepalanya, sehingga seluruh kepalanya terasa akan terbakar. Apakah saya akan gagal? Wajah Neng Yudi menunjukkan ekspresi sedih. Dia tahu betul apa konsekuensi dari kegagalan. Sebagian besar pejuang hidup dan mati di wilayah tengah, dia tidak akan mati karena kelelahan menjadi hidup. Tetapi dia mungkin akan mati karena bencana alam hidup dan mati ini. Segera ekspresinya mulai menjadi linglung dan matanya perlahan-lahan menjadi terganggu. Pada saat ini, dia merasa melihat sosok yang dikenalnya. Nah, demikianlah cerita hari ini. Terima kasih yang sudah menonton video Min Earth sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.